Bab 44. Pelayan sang bos CEO. Maaf Nona, apa Anda habis dihisap Dracula? Sebaiknya Anda cepat-cepat ke rumah sakit, nanti darah Anda akan habis. Bara menahan tawa mendengar ucapan Kirana. Anak buahnya bermain dengan ganas, seluruh tubuh Jenny banyak terdapat memar. Kirana ayo, Bara membawa Kirana masuk ke mobil. Membuat Jenny meradang. Kenapa Bara pura-pura cuek padanya? Jenny tidak akan membiarkan itu. Tuan, kasihan wanita itu, ucap Kirana. Buat apa kasihan? Dia saja keenakan, ucapan Bara membuat Kirana bingung. Bara langsung membawa Kirana menuju mansion utama, karena sang oma terus mewanti-wantinya. Bara yang tidak pernah dekat dengan wanita, pasti akan kebablasan. Saat sampai ternyata oma sudah menunggu mereka di depan pintu, ia takut Bara akan ingkar janji seperti yang sudah-sudah. Kirana, ayo masuk, ucap oma. Kirana langsung berjalan masuk meninggalkan Bara di sana. Kau pergilah, oma langsung mengusir Bara. Oma bolehkah Bara berbicara sebentar dengan Kirana? Tanya Bara, entah apa yang akan dibicarakan Bara padahal tadi ia sudah bertemu. Kau mau apa lagi Bara? Guru Kirana sudah datang, dia harus belajar, ucap Oma. 5 menit, mau tak mau Oma membiarkan Bara menemui Kirana. Dasar anak muda, ucap Oma saat melihat Bara berjalan cepat menemui Kirana. Kirana, Bara memanggil Kirana yang akan menuju kamar yang telah disiapkan pelayan di sana. Bara langsung menarik lengan Kirana dan langsung memeluknya. Aku akan merindukanmu, Bara terus menghirup aroma tubuh Kirana yang membuatnya tenang. Tuan, Kirana yang kesulitan bernapas karena Bara terlalu erat. Oma berdehem di belakang Bara. Ayo pergilah, ucap Oma. Mau tak mau Bara pergi ke perusahaannya lagi. Sedangkan Kirana langsung dibawa Oma menemui guru etika yang dibayar untuk mengajari Kirana. Karena Oma sudah tidak sanggup lagi mengajarinya. Malah bikin naik darah. Jenny yang tak terima dengan sikap Bara mempunyai sebuah rencana. Ia menemui para wartawan dan bilang ke media tentang hubungannya dengan Bara. Ia juga bilang kalau mereka pernah tidur bersama dan akan segera menikah. Dengan pernyataan Jenny tentang orang yang disegani di negara ini, membuat berita itu cepat menyebar. Bahkan dalam hitungan jam berita itu menjadi berita terpanas. Jenny seorang model yang terkenal dengan Bara pembisnis muda yang sukses akan menikah. Sedangkan yang dibicarakan sedang duduk manis di kursi kebesarannya. Ia sedang sibuk dengan pekerjaan dan tidak tahu kalau berita tentang dirinya menyebar luas. Bara, Bima masuk ke ruang kerja Bara tanpa mengetuk pintu. Cek, apa? Bara kesal dengan Bima yang selalu mengganggu. Kau tidak lihat berita? Ucap Bima. Kau pikir aku tidak punya kerjaan? Bara makin kesal dengan pertanyaan Bima yang tidak penting. Saat Bima akan menunjukkan berita di ponselnya, Bastian datang tergesa-gesa dengan menenteng iPad-nya. Tuan, Bastian masuk ke dalam ruangan dan menabrak bahu Bima yang berdiri di sana. Sialan, untung ponsel Bima tidak jatuh. Tuan, lihat berita ini, Bastian memberikan iPad-nya kepada Bara. Bara melihat semua berita di media tentang dirinya. Tapi reaksi Bara hanya cuek. Ia memberikan lagi iPad-nya pada Bastian. Membuat mereka yang di sana melongo tak percaya. Apa kau akan diam saja dengan berita ini? Ucap Bima. Bara langsung mengeluarkan sebuah flash disk dan melemparnya ke arah Bima.
dengan segera Bima menangkapnya. Upload video itu ke media, Bima bingung melihat flash disk di tangannya. Video apa? Tanya Bima. Kau akan tahu nanti, sekarang kalian keluarlah, aku ingin bekerja lagi. Bara mengibaskan tangannya, akhirnya mereka pun pergi. Karena penasaran Bastian mengikuti Bima. Kenapa kau mengikutiku? Tanya Bima heran melihat ada Bastian di sampingnya. Aku ingin melihat isinya, ucap Bastian yang mengambil kursi dan duduk di dekat Bima. Bima langsung membuka flash disk yang diberikan Bara. Mereka berdua pun menontonnya dengan muka memerah. Bab 45. Selesai menonton Bima langsung mengupload video itu ke media sosial dengan akun anonim. Bima yang ahli dalam komputer dengan mudah mengendalikan dunia perinternetan. Dalam sekejap berita itu menyebar di media sosial. Sedangkan yang sedang diberitakan sedang tertawa senang di dalam kamarnya. Sebentar lagi aku akan menikah dengan Bara, aku akan menjadi kaya raya dan aku akan menjadi semakin terkenal hahaha. Jenny terus tertawa bahagia, membayangkan hal yang belum tentu terjadi. Ia tidak tahu semua orang sedang membicarakannya. Tak lama ponselnya berdering, tertera nama sang asisten. Ada apa? Kau mengganggu kesenanganku saja, ucap Jenny kesal. Saat mendengar apa yang dibicarakan asistennya, ponsel yang ia pegang langsung terjatuh. Tidak mungkin, Jenny terus menggelengkan kepalanya. Jenny mengambil ponselnya yang terjatuh tadi lalu membuka media sosialnya. Mata melotot mulut menganga itulah reaksi yang ditunjukkannya, ketika melihat video tentang dirinya yang tidur dengan 5 orang pria, bahkan ekspresi ketiganakan terlihat jelas di wajahnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Jadi aku bukan tidur dengan Bara. Tidak. Ini pasti rekayasa. Jenny langsung berlari keluar apartemen, ia berniat untuk menemui Bara. Di mansion utama Kirana sedang dibelajar tata krama cara berjalan, cara makan, bahkan cara berdansa Kirana juga diajarkan. Oma, kenapa aku harus berdansa? Aku tidak bisa Oma, ini sungguh sulit, ucap Kirana. Kirana, kau itu akan menjadi bagian dari keluarga Robertson jadi kau harus menjadi wanita elegan, percuma saja cantik tapi saat makan kaki diangkat, kau seperti kuli bangunan, ucap Oma menatap Kirana. Oma sudah bertekad untuk menjadikan Kirana menjadi wanita bangsawan yang elegan. Kirana hanya pasrah disuruh berjalan dengan high heels dengan tumpukan buku di kepalanya. Kapan ini kan selesai, aku sudah tak tahan, Kirana berjalan sambil menggerutu. Sudah lebih dari 10 kali Kirana menjatuhkan buku-buku di atas kepalanya. Ayo Kirana istirahat dulu, Liliana membawa nampan berisi camilan dan minuman. Kirana yang melihat itu segera melempar buku di atas kepalanya dan mendekati Liliana. Liliana tersenyum melihat kelakuan Kirana. Kalau melihat makanan kau berjalan cepat, bahkan kau lupa kalau kau masih memakai high heels, Oma memandang heran Kirana. Sedangkan Kirana menampilkan senyumnya. Saat melihat Kirana memakan kue-kue yang ada di atas meja, tak sengaja Kirana menampilkan kalung pemberian orang tuanya. Liliana yang melihat itu jadi penasaran karena kalung itu seperti familiar baginya. Kirana, saat Liliana akan berbicara Pak Tio tergesa-gesa berjalan mendekati majikannya. Nyonya lihat ini, Pak Tio memperlihatkan ponselnya kepada Liliana. Liliana melihat semua berita yang sedang viral itu. Setelah melihat semua isi berita, Liliana menampilkan senyumnya. Anakku bergerak cepat, ucap Liliana. Ada apa Liliana? Ucap Oma yang penasaran. Wanita tidak tahu diri ingin menjadi menantu keluarga Robertson.
Tidak akan semudah itu, ucap Liliana sambil menyeringai. Di depan perusahaan Jenny sedang mengamuk ingin masuk tapi ditahan oleh satpam di depan. Setelah mendapat perintah dari atasannya untuk tidak memperbolehkan Jenny masuk ke perusahaan, daripada mereka dipecat. Mending mereka lecet-lecet akibat terkena cakaran ke Jenny. Semua karyawan di sana memandang Jenny wanita yang sedang viral itu. Kurang ajar, cepat panggil Bara ke sini aku ingin bicara. Cepat, ucapan Jenny tidak digubris satpam itu. Mereka terus berjaga di sana agar Jenny tidak masuk. Bastian masuki ruangan Bara setelah mendapat kabar dari resepsionis. Tuan, bagaimana dengan wanita itu? Dia terus memaksa masuk, ucap Bastian melapor. Kau hubungi para wartawan, bilang pada mereka kalau wanita itu ingin diwawancarai, ucap Bara. Bastian yang mengerti langsung menjalankan perintah tuannya. Untuk apa capek-capek menemui wanita itu? Tak lama para wartawan datang ke depan perumahan Bara dan langsung mengerubungi Jenny. Jenny yang melihat itu langsung kabur menuju mobilnya dan pergi dari sana. Sialan, siapa yang memanggil para wartawan itu? Jenny terus mengumpat di dalam mobil. Sementara itu di bandara seorang wanita parubaya yang masih cantik, berjalan dengan kacamata yang bertengger di hidungnya. Kenapa cuaca di sini selalu panas? Kalau bukan sahabatku yang memanggilku, aku malas tinggal di sini, ucap wanita itu berjalan menuju jemputannya.